Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran part yang kedua terkait dengan Microsoft Excel. Baik, ini sudah saya siapkan untuk materi hari ini, yaitu kelanjutan dari yang pertama, yaitu fungsi if atau fungsi logika. Ini pelan-pelan ya, saya coba jelaskan fungsi if itu apa. Di sini sudah saya tuliskan bahwasanya fungsi if adalah sebuah fungsi logika yang menghasilkan nilai benar apabila hasil pengujian pada logical testnya bernilai benar. Kemudian selain itu akan menghasilkan nilai salah. Nah, sintaknya atau bentuk rumusnya itu seperti ini. If, kemudian buka kurung logical test, kemudian titik koma, value if true, kemudian titik koma lagi, value if false. Nah, penjelasannya di bawah di sini. Logical test itu apa? Yaitu suatu nilai atau ekspresi yang diuji dapat menghasilkan nilai benar atau salah. Dalam membuat logical test juga menggunakan operator logika seperti ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, ataupun bentuk seperti ini adalah bentuk tidak sama dengan. Ini logical test. Kemudian ada value if true, di sini adalah nilai yang akan disajikan jika logical test tadi itu bernilai benar. Kemudian value if false jika nilai yang disajikan atau diisikan nanti bernilai salah. Penjelasannya ada di bawah di sini. True itu benar, kondisi terpenuhi, evaluasi uji logika menghasilkan benar. Kemudian false itu dianggap salah, kondisi tidak terpenuhi dan evaluasi uji logika salah. Contohnya paling gampang begini. Misalnya kalau saya milih A, maka saya akan mendapat nilai 100 misalnya. Kalau saya milih B, mendapat nilai 80 misalnya. Nah, kalau A itu maka 100, kalau B maka 80. Itu contoh paling gampang. Nah, untuk mempermudah penjelasan, saya berikan contoh seperti ini di kasus yang pertama. Baik, ini kasus untuk Excel fungsi if yang pertama. Di sini ada petunjuk bahwa PT Anugerah Sejahtera melaksanakan seleksi penerimaan karyawan dengan melaksanakan tes tertulis. Personalnya mengambil keputusan untuk memanggil karyawan yang nilai tesnya di atas atau sama dengan 70 untuk mengikuti wawancara. Artinya bahwa si peserta ini kalau nilainya tes tertulis itu lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Ini datanya seperti ini, ada nomor, nama peserta, nilai tes. Nah, kita akan mengisi di keterangan. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 70, maka tidak lulus. Rumusnya bagaimana? Saya perbesar dulu. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, logical test yang diuji adalah nilai tes. Kita klik nilai tesnya, operatornya adalah lebih dari sama dengan 70, maka lulus, dikasih tanda petik karena nitek diisi lulus seperti ini. Maka yang lain di bawah 70 tidak lulus, langsung kita ketik tidak lulus, tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Seperti ini rumusnya. Ini kalau kita baca, jika nilai tes lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Selain itu atau di bawah 70, maka tidak lulus. Kemudian kita enter. Nah, saya rubah dulu ke formula, ke number. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian hasil ini tidak perlu yang kedua ini diisi, cukup di copy ke bawah, maka hasilnya akan otomatis terisi. Nah, seperti ini. Nah, penjelasannya ini saya kasih dulu
Nah, seperti ini penjelasannya dari rumus yang tadi kita tulis. If di sini saya kasih merah, ini jika C11 ini adalah nilai tes, kemudian lebih dari sama dengan, ini adalah jika nilai tesnya itu di atas atau sama dengan 70, ya kan. Kemudian titik koma di sini itu dibaca maka hijau sama hijau ini lulus. Kemudian maka selain di atas 70 artinya di bawah 70 ini tidak lulus. Jadi ini saya berikan contoh memudahkan, dikasih warna. Jika hitam buat nilai tes, kemudian lebih dari, dan seperti ini. Ini contoh if yang pertama. Baik, kita coba sekarang contoh if atau fungsi logika yang kedua. Ini saya berikan contoh kasus yang kedua. Nah, seperti ini. Ini adalah laporan penjualan toko Zen Komputa. Di sini ada nomor, ada nama pembeli, ada kode barang, ada jumlah barang, ada nama barang, harga barang, dan total. Di sini ada petunjuk soalnya. Yang pertama adalah untuk membuat atau mengisi nama barang. Nama barang ini saya turunkan. Nama barang ini jika kode barang nanti MOU, maka di sini di nama barang akan terisi mouse. Jika KYB keyboard, jika MON monitor, jika PRT printer. Nih. Nah, bagaimana menerjemahkan soal ini ke dalam rumus untuk mencari nama barang? Yuk, kita coba ya. Ini saya perbesar. Sama dengan if kurung buka, kemudian kode barang kita klik, sama dengan tanda petik. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini adalah teks ya, MOU tanda petik, maka titik koma, mouse tanda petik lagi, kita ketik mouse titik koma. Ini kalau dibaca, jika kode barang C4 nya adalah letaknya kode barang sama dengan MOU, maka mouse. Kemudian if yang kedua, karena ada 4 kode barang ya, if yang kedua, sel yang diuji tetap di C4 ya, dari baris yang keempat, sama dengan KYB tanda petik lagi, maka tanda petik keyboard tanda petik lagi. Kemudian if yang ketiga, if kurung buka, sama dari kode barang lagi, sama dengan tanda petik MON tanda petik lagi, maka kalau kodenya MON, nama barangnya adalah monitor tanda petik lagi. Kemudian yang terakhir adalah PRT. PRT ini adalah kode selain dari 3 kode tadi, berarti langsung kita ketik tanda petik printer tanda petik. Nah, ini kalau kita baca, jika kode barang MOU atau MOU, maka mouse nama barang di sini. Kemudian jika yang kedua di sini nanti kode barangnya KYB, maka keyboard. Kemudian yang ketiga, jika kode barang sama dengan MON, maka nama barang monitor. Jika tidak termasuk ketiganya ini, maka akan diisi printer. Nah, karena if-nya kita buka 3 kali, maka tutupnya juga 3 kali. Perhatikan pada warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Ini hasilnya. Ini tinggal di copy saja ke bawah, maka akan terisi dengan sendirinya. Misalnya KYB ini miliknya nama pemilik Dinda, ini kodenya bukan KYB, ternyata PRT. Kita enter, maka perhatikan di nama barang akan berubah menjadi printer. Seperti itu fungsinya ya. Saya kembalikan lagi ke keyboard, misalnya KYB, saya enter, dia menjadi ke keyboard lagi. Itu contoh if yang pertama di kasus kedua. Ada lagi berikutnya nih, ada harga barang. Nah, harga barang seperti ini. Jika nama barangnya mouse, harga barangnya 75.000, keyboard 120.000, monitor 750, printer 1.500.000.
750. Caranya, karena di sini sudah ditentukan jika nama barang, maka sama dengan if kurung buka nama barang letaknya di sini di ya, sama dengan tanda petik mouse MOUS. Nah, seperti ini. Jika nama barang mouse seperti ini, maka harganya berapa? 75.000. Kita ketik 75.000 tanpa tanda petik, tanpa titik maupun tanpa koma, karena ini tipenya adalah angka seperti ini. Berikutnya tinggal diikuti urutannya. If lagi kurung buka sel nama barang lagi sama dengan keyboard. Keyboard. Hati-hati, ini salah tulis maka hasilnya pun juga akan berbeda. Maka keyboard adalah 120.000 seperti ini. Kemudian if lagi masih ada monitor, if kurung buka, kemudian diklik lagi di sini nama barang sama dengan monitor, tanda petik, maka 750.000. Yang terakhir adalah miliknya printer, langsung ditulis 1.050.000. Nah, kalau sudah dikurung tutup sejumlah if-nya 3, tutupnya juga 3. Seperti ini, tinggal di enter. Betul, 75.000 miliknya mouse. Tinggal di copy ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk memberikan rupiah tinggal klik sini saja. Diklik di sini tinggal jadi Rp. Nah, yang terakhir ini gampang untuk mencari total bayar adalah jumlah yang dibeli dikalikan harga. Cukup sama dengan jumlah barang kali menggunakan operator bintang kali harga barang, dan kita enter. Selesai, tinggal ini di copy ke bawah. Nah, kalau muncul seperti ini kurang lebar, tinggal dilebarkan saja kolomnya. Nah, seperti ini. Seperti ini bagaimana cara membuat sebuah laporan sederhana dengan menggunakan fungsi if. Kalau sudah, jangan lupa ini di border, di blok. Kemudian kita dari sini boleh dari border di sini, all border, otomatis ngeblok semua. Kalau laporannya pengen dibuat di tengah antara kolom A dan kolom G, tinggal di blok seperti ini, kemudian diklik merge and center seperti ini, tinggal ditebalkan atau dikasih efek yang lain. Baik, itu untuk video belajar kali ini kaitannya dengan materi fungsi if atau fungsi logika di Microsoft Excel. Ini tinggal cetak, ini sudah jadi. Caranya cukup gampang, tinggal diklik di print preview seperti ini. Ini tinggal cetak. Baik, mungkin itu dulu untuk pembelajaran atau video pembelajaran kali ini kaitannya dengan fungsi logika. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.